Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini udah lama ya, udah lama kita nggak ketemu, udah beberapa bulan aku nggak ketemu dengan teman-teman, nggak bikin konten karena kesibukan ya. Dan hari ini bikin konten lagi, kita mulai lagi bikin konten. Dan seperti apa ya? Jadi ini video pertama aku, kemarin aku pernah ada kendala dengan YouTube. Jadi semua ataupun akun di banned ya, dan sekarang ini adalah video pertama lagi mengawali video YouTube saya pertama. Dan apa ya, dan seperti itulah, kita akan lihat tutorial alur keuangan di desa seperti apa untuk yang sekarang tahun 2020 di Kabupaten Pangandaran. Oke, lanjut kita ke video aja. Oke, jadi sekarang itu aku bikin video udah di luar jam kerja, udah lewat dari jam 3 ya, jadi bisa bikin video karena yang video jam kerja itu nggak boleh. Sekarang di luar jam kerja dan tadi habis rekam pekerjaan dan tutorial yang kemarin di Bank BJB. Oke, sekarang kembali ataupun beralih ke meja kerja saya. Biasanya saya hanya menggunakan satu laptop saja atau satu layar, sekarang harus dua karena membutuhkan layar bantu tambahan untuk mempercepat pekerjaan saya. Jadi pekerjaan hari ini itu mencairkan BLT sebanyak 42 rekening ke rekening BJB ya, dari rekening desa ke 42 rekening penerima. Kalau dulu menggunakan SI ke kantor BJB, kita ngirim SI, sekarang sudah tidak lagi. Jadi desa itu sudah diberikan fasilitas yang namanya IBC atau Internet Banking Corporate ya. Jadi si desa sekarang sudah bisa melakukan transaksi keuangan, mentransferkan uang dari rekening desa ke rekening tujuan hanya dengan laptop dan token BJB ya di desa. Jadi IBC ini memiliki dua akun. Yang pertama adalah akun keuangan atau disebutnya dengan maker. Jadi akun maker ini untuk menginput ataupun membuat sebuah tugas. Jadi nomor rekening dimasukkan, kemudian nominal, kemudian dikirim ya sebanyak yang dibutuhkan gitu. Kemudian setelah diinput nanti akan di approve ya, diverifikasi atau menggunakan akun approver. Jadi akun approver ini untuk mengeksekusi dikirim tidaknya atau ditransfer enggaknya, jadi tidaknya dikirim gitu. Jadi akun approver. Jadi IBC ini ada dua akun seperti saya bilang, akun keuangan untuk maker dan akun approver untuk mengeksekusi transaksi. Tentunya menggunakan token IBC ataupun token BJB ya, ataupun KBJB lah. Jadi itu sebagai langkah akhir untuk verifikasi bahwa kita benar-benar adalah admin dari rekening tersebut. Seperti itu. Jadi kalau tanpa alat itu kita gak akan bisa melakukan transaksi meskipun kita mengetahui passwordnya. Dari itu adalah kuncinya ya, yang disebut dengan KBJB. Yang warna biru nanti saya tampilkan di layar. Oke, di sini saya sedang menginput ya 42 rekening BLT untuk hari ini, dan saya sangat terbantu dengan IBC sih. Kenapa saya bilang sangat terbantu? Yang biasanya saya harus ke kantor Bank BJB ya, ke cabang, ke Pangandaran, itu jaraknya sekitar 33 kilo. Sekarang cukup di atas meja, di depan laptop ya, di depan komputer, dengan akses internet kita sudah bisa melakukan tugas tersebut dengan sangat mudah, efisien, cepat juga. Kita nggak perlu takut kehujanan, kepanasan gitu ya, dan tidak melelahkan lah. Hanya perlu ketelitian dan fokus saja. Jadi pekerjaan ini adalah pekerjaan yang membutuhkan ketelitian dan fokus. Oke, jadi gini ya. Di sini akan saya jelaskan ataupun terangkan sedikit. Saya itu kalau keuangan di sini tugas saya adalah
menginput 42 rekening ataupun apapun itu untuk dicairkan ke rekening tujuan. Kemudian saya teliti lagi, saya periksa lagi satu persatu, saya cross check dengan data awal di layar sebelah, kemudian saya cocokkan dengan layar satu lagi di IBC. Itu langkah pertama. Yang kedua adalah verifikasi manual. Jadi layar di daftar rekening tujuan di layar pertama itu yang tadi itu di print, kemudian di IBC approver juga di print gitu. Kita print, kita cocokkan sudah sama atau enggak nama dan nomor rekening, kemudian nominalnya harus sama semua, harus sesuai ya. Itu dilakukan bersama sekdes seperti itu. Kalau sudah sesuai, sudah checklist semua, baru kita ataupun saya melakukan approver, masuk ke akun approver dan melakukan eksekusi. Jadi setelah lakukan eksekusi seperti yang saya tadi bilang itu menggunakan KBJB atau token BJB itu untuk verifikasinya. Jangka waktu 1 menitan, 1-2 menit itu sudah masuk ke semua rekening ya, 42 rekening yang saya bilang tadi. Jadi ini sangat-sangat memudahkan. Walaupun di sisi lain agak kerepotan juga ya, harus input nomor rekening dan harus teliti juga gitu. Kalau salah sedikit saja fatal akibatnya. Apalagi kalau salah nambahin angka 0, waduh, biasanya yang asalnya 300.000 tambah 0 1 jadi 3 juta, kacau. Jadi di sini membutuhkan ketelitian, fokus dan ketenangan sih. Harusnya sih punya ruangan sendiri dan nggak diganggu oleh hal-hal lain ya. Seperti itu. Ini untuk hari ini. Untuk hari besok masih ada tugas. Kita mencairkan anggaran pembangunan, masih anggaran pembangunan ya. Dan itu dilakukan besok. Kita lihat aja apakah akan jadi besok. Kemudian di hari Jumat masih ada jadwal untuk pencairan BLT selanjutnya. Jadi BLT itu dicairkan harus ada jeda. Kemudian seperti biasa input 42 rekening lagi ya. Meskipun bisa sih kita inputnya satu kali nomor rekening, kemudian nanti tinggal ngambil aja gitu. Tapi karena ini tidak dikirim tetap ya, bukan penerima rekening tetap, jadi nggak apa-apa diinput satu-satu tiap hari, kok toh berjalan lancar juga sih. Oke, seperti itu aja ya. Jadi suka duka menggunakan IBC, banyakan sukanya sih, dukanya dikit, kadang enggak. Cuman kita butuh kesabaran aja ya. Butuh kesabaran aja kalau kita itu harus input satu-satu, harus teliti gitu, harus cross check. Jadi mungkin saya bisa merasakan pekerjaan teller di bank ya seperti ini, harus teliti. Ya, biasanya ngasihin surat aja, surat standing instruction untuk pencairan, kita lampirkan nomor rekeningnya 42, kita tunggu sehari baru cair gitu. Sekarang kerasaan sendiri, input sendiri, telitiin sendiri, eksekusi gitu. Verifikasinya oleh 2 orang dan itu wajib sih, harus diverifikasi 2 orang karena yang namanya manusia ya nggak lepas dari salah gitu dan keliru gitu kan, apalagi kalau menyangkut keuangan seperti ini yang rentan gitu ya, sangat rentan sih menurutku. Nah, kalau ini untuk eksekusi ya sudah nih, udah dieksekusi tadi, udah masukkan ke BJB-nya. Ini eksekusi pertama, kemudian kita scroll ke bawah, kita klik aja selesai di sini. Nah, ini menunggu verifikasi kedua kali. Jadi ada eksekusi 2 kali ya di sini untuk pengiriman. Jadi pengiriman pertama itu eksekusi pertama. Kemudian kalau ada kesalahan ini bisa diperiksa lagi ya. Kalau salah ditolak, tolak aja. Tapi kalau benar kita lakukan eksekusi lagi ya. Kita lakukan eksekusi lagi. Jadi untuk pengiriman ini 2 kali approve ya. Nah, di sini masih ada tugas nih, 42 tugas teman-teman ya. Jadi yang tadi harus ada sekali lagi untuk di approve. Oke, kita akan masuk ke sini dulu. Kita cari lagi.
kita gunakan untuk menampilkan 50 halaman ya, 50 kolom. Oke, kita scroll ke bawah. Namanya masih sesuai dengan yang tadi ya. Terus scroll aja ke bawah dulu. Oke, ini panjang banget. Oke, kita tandai semua. Kemudian kita klik setujui. Nah, inilah di sini kita akan memasukkan kunci atau key BJB ya, yang udah menggunakan atau yang pernah mungkin tahu. Kita masukkan angka yang ada di layar ke KBJB, kemudian nanti ada respon, kemudian dimasukkan lagi responnya ke kolom yang di bawahnya. Seperti itu ya. Nah, di sini kita masukkan karena sudah ada respon, sekarang kita masukkan. Jadi kalau tanpa kunci ini kita nggak akan bisa melakukan transaksi. Ya, jadi harus dijaga baik-baik kuncinya. Seperti rumah lah, kalau nggak ada kunci nggak bisa masuk. Oke, eksekusi. Oke, karena banyak mungkin ya. Ini load. Jadi tunggu aja sampai selesai. Oke, beres ya. Oke. Nah, ini sudah ditransferkan semuanya. Jadi, sekarang menunggu ataupun sedang dalam proses dengan transaksi yang sukses gitu. Transaksinya ini sukses banget. Sukses banget. Transaksinya sukses ya. Di sini keterangannya semuanya sukses. Oke, kita klik selesai di sini atau kita kembali download dulu. Tapi downloadnya suka gagal sih. Kalau saya sih nggak di download, Ctrl S aja atau Ctrl V, kemudian kita simpan di PDF untuk bukti kalau ininya sukses. Dan nanti juga kita bisa dilihat di informasi transaksi ya. Untuk informasi transaksinya sukses atau enggak, kita bisa lihat juga ada. Jadi komplit ya. Komplit. Di sini ada rekening koran. Kemudian rekening koran kan biasanya kita kalau mau rekening koran itu harus ke BJB ya. Sekarang nggak usah. Sudah ada di sini. Oke. Sekarang kita ke dashboard dulu. Masuk ke dashboard dan oke. Di sini sudah tidak ada tugas ya, sudah 0. Itu tandanya pekerjaan sudah beres. Sekarang kita log out dulu. Masuk ke akunnya keuangan gitu. Oke. Sekarang sudah masuk di akun keuangan. Di sini kita akan lihat rekening koran ataupun rekening transaksi untuk per hari ini, karena kalau bertanggal besok baru bisa dicek ya. Oke. Kita lihat di sini, kita gunakan kolom yang lebih banyak. Oke, di sini hanya muncul beberapa saja dari 42 ya. Kita coba untuk download. Kita download. Oke, nah itu dia cara download rekening koran ya. Nah, kita lihat ini rekening korannya. Oke, baru ada sedikit. Jadi mungkin yang lain masih dalam proses untuk pentransferan delay ya, delay sistemnya. Kita akan coba lagi nanti untuk di reload lagi ya. Ini delay, sistemnya delay. Biasalah 42 rekening pasti delay, ada delay, namanya juga sistem ya. Oke, sekarang kita coba lagi untuk melakukan cek ya. Kita lihat lagi di sini, kita akan perbanyak, tetapi yang muncul hanya sedikit. Kita download. Oke, kita coba lagi dengan format yang tadi, kita download. Oke, kalau sudah download, ya kita akan lihat sekarang. Oke, sekarang semuanya sudah terlampir ya. Sudah ada 42 transaksi di sini. Jadi untuk pengiriman dana
dari rekening pemerintahan desa ke rekening penerima BLT sudah selesai ya untuk tugas hari ini. Oke, seperti inilah rekening koran yang biasanya saya suka datang ke Bank BJB, sekarang nggak usah karena terbantu dengan IBC ya, Internet Banking Corporate. Dan ini sangat memudahkan sekali seperti itu teman-teman ya. Oke. Selanjutnya apa nih? Jadi saya sangat terbantu sekali dengan adanya ini. Jadi ini dimulai tahun 2020. Kebetulan punya saya ini November ya. Kalau yang lain udah dari awal-awal, saya November. Jadi 2021 nanti sudah full online. Dari mulai eh, pengajuan, kemudian pencairan, pengelolaan, semuanya online. Hanya pekerjaan aja yang di lapangan gitu, nggak online. Oke, kita masuk ke approver lagi di sini ya. Tadi dari keuangan itu untuk membuat tugas, kemudian approver di sini untuk menyetujui. Di sini ada tugas 42 tugas di approver. Ya, ini yang tadi. Lihat, di sini juga ada 42 ya. Jadi cocok. Sudah ya. Ada 42 ini yang tadi. Oke, seperti itu. Ini hanya kilas balik aja ya, yang tadi ini disetujui, yang seperti yang saya bilang ini disetujui, dan yang atasnya harus di checklist seperti itu ya. Oke, untuk langkah selanjutnya ya di sini kita akan beranjak ke aplikasi Sigampil. Sigampil ini adalah aplikasi untuk pengajuan. Di sini ada ADD, alokasi dana desa, siltap, kemudian TPAPD, banke, kemudian lain-lain sebagainya. Ada insentif RT, RW, dan Linmas gitu. Kemudian untuk ini akun yang ini tuh aku suka gunakan untuk bayar pajak ya, untuk bayar pajak, dan Sigampil bisa kembali ke Sigampil lagi. Di sini insentif RT RW, insentif Linmas, semuanya ada di sini. Ya, di sini pengajuannya online seperti itu. Jadi lebih memudahkan, saya bilang ya, mempermudah kita untuk melakukan pemberkasan ya. Nggak usah berangkat ke kecamatan, kemudian berangkat ke kabupaten gitu kan. Jadi cukup dengan dari kantor kita bisa online seperti itu. Oke, di sini untuk pengajuan masuk ke dashboard tentunya. Di sini sangat mudah sekali untuk pengajuan ADD, Siltap, TPAP, Dekban ke insentif RT RW dan insentif Linmas. Kita buka ADD. Nah, seperti inilah pengajuan-pengajuannya yang sudah selesai, kemudian yang dalam proses SP2D, kemudian statusnya masuk di mana gitu, masuk di dinas keuangan kah, masuk di kecamatan kah, masuk di dinas sosial kah, dinsos PMD gitu kan. Seperti ini ya teman-teman ya, bisa dilihat ini yang sudah selesai ada banyak. Kemudian ini TPAPD seperti ini sudah selesai, ada yang proses SP2D dan belum ada perintah lagi untuk mengajukan. RT RW ini ada yang sudah selesai dan masih ada yang masuk ke dinas keuangan. Insentif Linmas juga sama. Jadi kita bisa memonitor proposal kita itu nyampe mana seperti itu ya. Jadi kita bisa tahu lah kepastian proposal kita itu. Oke, kita keluar sekarang. Itu untuk akun yang biasa ya. Kemudian untuk maker itu. Kemudian untuk supervisor ini kita masuk ke supervisor, ini adalah fungsi untuk verifikasi ya teman-teman. Jadi setelah dibuat di akun maker, setelah selesai ya, kita masuk ke akun supervisornya untuk diverifikasi, dan ini diverifikasi bersama sekdes ataupun oleh sekdes sendiri juga bisa ya. Tapi kadang-kadang kita periksa bareng-bareng karena sama-sama manusia jadi takutnya ada kekeliruan gitu. Jadi kalau diperiksa bareng-bareng mungkin meminimalisir kekeliruan. Oke, di sini kita bisa lihat ya dari kalau di sini belum dikirim pasti di sini akan ada untuk melengkapi, untuk melihat, untuk mengecek seperti ini nih. Lihat. Nah,
Ini sudah dilihat ya. Dan di sini statusnya lengkap, dokumen lengkap, kemudian kecamatan masuk. Seperti itu. Baru masuk kecamatan nih. Ini belum ada lanjutannya. Jadi PMD-nya belum, karena memang belum waktunya sih ya. Kemudian ini das keuangan ya, BPKD. Kita lihat yang sudah selesai ini. Kita coba lihat yang ini nih, SP2D. Ini sama. Lihat ini dokumen lengkap, kemudian kecamatan checklist, kemudian PMD checklist, berarti sudah lulus verifikasi, kemudian BPKD juga checklist. Seperti ini sudah memenuhi syarat. Dan proses SP2D ya, seperti itu. Jadi SP2D itu untuk memasukkan atau pencairan dana ke rekening desa dari rekening kas daerah. Itu menggunakan supervisor ya, akun supervisor gunanya seperti itu. Kita keluar lagi ya, seperti itu. Jadi si Gampil ini untuk melakukan pengajuan ya, proposal ADD, dana desa masih offline sih. Jadi ADD, Siltap, TPAPD, insentif Linmas, insentif RT RW, Banke, dan yang bisa online aja sesuai admin sih. Oke, kemudian uang itu masuk rekening desa, dan di sini di IBC ini kita bisa melakukan atau mengecek ya, bisa cek eh, apa namanya. Jadi di sini dicek itu udah masuk belumnya dari sini, eksekusinya juga dari sini gitu. Lebih memudahkan sih sebenarnya, lebih gampang aja sih.